Kado indah menghiasi perayaan bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Timnas Indonesia U16 sukses merengkuh trofi juara Piala AFF U16 2022. Skuad Garuda Asia berhasil menang tipis 1-0 atas Vietnam U16 dalam partai final di Stadion Maguwarjo Sleman, Jumat 12 Agustus 2022 malam. Ini merupakan trofi kedua bagi Timnas Indonesia U16 di ajang yang setelah Piala AFF U16 2018 yang juga berstatus tuan rumah. Di balik keberhasilan Timnas Indonesia menjadi juara AFF U16 2022, sosok sang pelatih yakni Bima Sakti mempunyai campur tangan yang banyak untuk Timnas Indonesia U16. Tentang Timnas, coba mengulasnya sebagai berikut. Berawal dari asisten Luis Milla. Siapa yang tidak kenal dengan Bima Sakti, legenda Timnas Indonesia era 90-an hingga awal 2000-an. Kemampuannya sebagai seorang gelandang tak perlu diragukan lagi, di mana medali perak SEA Games 97 menjadi satu prestasinya bersama tim Garuda. Namun, bicara soal karir kepelatihan, Bima Sakti mengawalinya dengan mendampingi Luis Milla Aspas, pelatih asal Spanyol yang ditunjuk PSSI menangani Timnas Indonesia U22 dan senior pada 2017 silam. Kala itu, Bima Sakti mendampingi Luis Milla belajar banyak dari sang entrenador dan membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali perunggu SEA Games 2017 dan mencapai 16 besar Asian Games 2018. Bima Sakti tak hanya menjadi seorang asisten dari Luis Milla, ia seperti menjadi ayah bagi para pemain tim Garuda Muda pada kala itu dan juga sebagai rekan berlatih di lapangan hijau. Bima Sakti kerap ikut ambil bagian dalam sesi latihan ketika ada pemain yang cedera sehingga kekurangan jumlah pemain untuk menjalani minigame. Pemandangan yang kala itu membuat seakan tak ada jarak antara para pelatih dengan para pemainnya. Gagal di Piala AFF 2018. Setelah PSSI memutuskan tidak memperpanjang kontrak Luis Milla setelah Asian Games 2018 berakhir, membuat Bima Sakti naik pangkat menjadi pelatih kepala saat itu. Federasi Sepak Bola Indonesia memang tak punya banyak waktu mencari pelatih baru karena Piala AFF 2018 sudah di depan mata. Dengan berbekal pemain muda yang diasuhnya sejak SEA Games 2017 serta beberapa pemain senior tambahan, Bima Sakti memimpin tim yang berlaga di Piala AFF 2018. Menjalani debut sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia di sebuah kejuaraan yang dianggap sangat penting di negeri ini, di mana belum sekalipun gelar juara Piala AFF diraih oleh tim Garuda, seakan terlalu cepat bagi Bima Sakti. Hasilnya, Timnas Indonesia gagal. Tim Garuda tak berhasil melangkah ke semifinal setelah hanya meraih satu kemenangan dari 4 laga di fase grup. PSSI pun mencari pelatih baru dan mencopot Bima Sakti dari kursi kepelatihan setelah turnamen tersebut. Meniti karir dari Timnas Indonesia U16. Meski dicopot dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Bima Sakti tetap mendapatkan kepercayaan dari PSSI. Mantan gelandang itu diberikan kepercayaan menangani Timnas Indonesia U16 sejak 2019, di mana PSSI tak lagi melanjutkan kerjasama dengan Fahri Husaini yang sebelumnya sempat membawa tim Garuda Asia menjuarai Piala AFF U16 2018. Keputusan PSSI menunjuk Bima Sakti cukup tepat, terutama mengingat bagaimana idola dari banyak pemain muda Timnas Indonesia ini memang cukup muda akrab dengan anak-anak asuhnya sejak menjadi asisten Luis Milla di Timnas Indonesia U22. Sebagai langkah awal, Bima Sakti membawa Timnas Indonesia U16 melangkah hingga semifinal Piala AFF U16 2019. Tak terkalahkan di fase grup, tim Garuda Asia saat itu harus menyerah 0-2 dari Thailand di semifinal. Itulah beberapa ulasan tentang Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia, memberikan kado terindah di ulang tahun negara Indonesia. Semoga Timnas U16 bersama Bima Sakti ke depannya bisa selalu menjuarai turnamen-turnamen besar selanjutnya. Tulis pendapat dan masukan kalian di kolom komentar ya.